Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Allahu Akbar. Kau hadir malam ini ya Allah, dalam keberkahan majlismu yang mulia ini ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Inilah persoalan-persoalan hidup kami yang menghimpit kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sayangilah aku, kasihanilah aku, titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Mana yang harus kita musuhin? Hawana. Anak hawana itu ngambil apa? Organ kita diambil. Organ kita diambil. Nah maka di bulan Ramadan yang kita jaga supaya hawa nafsu ini tidak lagi mengambil organ. Ya, tulis semuanya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Tulis di komennya. Baik, tulis, ketik semua. Baik, ya. Semuanya tulis, ya alhamdulillah luar biasa dahsyat ya. Karena kenapa kita harus tulis, kenapa kita harus afirmasikan pagi ini supaya kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah bahwa kita luar biasa, kita memang menjadi orang yang dahsyat Bapak Ibu. Baik,
Sekarang dari mana saja nih teman-teman yang sudah hadir? Tadi kayaknya sudah ada yang mantengin nih ya dari pagi, belum sudah siap-siap di depan handphone, di depan laptopnya untuk mengikuti acara Mutiara Ramadan. Yuk, mau lihat dari kota mana saja? Assalamualaikum dari Malaysia, ya rekan-rekan Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana lagi? Assalamualaikum, Mamuju hadir. Bismillah, siap belajar. Waalaikumsalam, Mamuju. Bismillah ya, kita sama-sama belajar. Assalamualaikum, Tangerang hadir. Wah, ini Mamuju tadi dari Sulawesi ya. Baik, ini Tangerang. Bismillah, semangat selalu menjemput cahaya lagi pagi ini. Bismillah ya. Bismillah, kita selalu semangat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongkong hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hongkong ini selalu hadir ya, setiap hari, setiap saat, setiap kali ada acara-acara di Magnet Rezeki. Alhamdulillah teman-teman dari Hongkong ini mereka selalu rajin untuk mengikuti kajian-kajian yang ada di Magnet Rezeki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarakan Kalimantan Utara hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar Surabaya. Piye kabare area-area Surabaya ya. Baik. Kita akan belajar hari ini, Bapak Ibu, sama-sama belajar ya. Kita sudah masuk hari keempat ya. Hari pertama kita sudah belajar dari Ustadz Abus. Hari kedua menguji kesabaran kita ya. Sabar dan ganjarannya. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kesabaran ya, sebelum saya bicara tentang kesabaran, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gurunda Ustadz Nasrullah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pagi ini di acara Mutiara Ramadan. Juga terima kasih kepada rekan-rekan manajemen MRC, juga kepada tim MRC semuanya terima kasih ya yang telah mempersiapkan dari pagi tadi sudah mempersiapkan. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu semua sahabat Magnet Rezeki ya, kita akan bahas tentang sabar dan ganjarannya. Ketika saya diberikan topik ini oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, saya seperti terhenyak ya. Ini adalah memang seperti sebuah ujian juga buat saya. Kenapa? Memang dari dulu satu yang tidak kekuatan dari saya adalah saya masih kurang sabar ya. Apalagi zaman-zaman saya belum mengenal ilmu Magnet Rezeki, rasanya titik kesabaran itu seperti diuji terus Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah pagi ini rasanya saya ingin sharingkan pengalaman saya juga tentang kesabaran ya, sabar dan ganjarannya. Baik, bisa dibantu slide-nya. Nah, baik Bapak Ibu, ya sebelumnya ini nggak perlu ya, sabar dan ganjarannya. Baik, next. Baik, saya next aja. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam topik apa itu sabar ya, sebenarnya background saya adalah seorang event organizer ya. Ketika saya di dunia event organizer, dunia entertainment ya, yang bergelut dengan rundown ya, yang artinya detik per detik, itu menguji benar-benar kesabaran seorang event organizer Bapak Ibu. Alhamdulillah ketika saya sudah mengenal ilmu Magnet Rezeki, banyak hal yang sudah berubah dari saya, ya mulai dari kesabarannya, mulai dari semua ya yang telah diajarkan oleh guru kita bersama Ustadz Nasrullah. Baik, apa itu sebenarnya sabar Bapak Ibu? Sabar itu adalah menahan diri kita dari segala ujian yang menimpa ya. Sabar itu adalah menahan diri dari segala saat dalam ketaatan. Dan sabar itu adalah menahan diri dari segala hal saat meninggalkan maksiat. Tentunya dengan jalan bersyukur Bapak Ibu. Memang tidak mudah Bapak Ibu dalam bersabar ya. Banyak orang, ini adalah titik tidak kuatnya umat Islam di Indonesia, di mana mereka diuji kesabarannya. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Arif, sabar sampai kapan Pak Arif?
kita mau bersabar. Banyak orang yang ketika dia konsultasi, ya, ketika kita mengatakan bahwa berbicara tentang kesabaran, mereka akan bertanya, sampai kapan Pak Arif bersabar? Ya, tentunya adalah ketika kita bersabar sampai Anda tidak mau lagi mendapatkan ganjarannya. Artinya hingga ajal menghampiri kita, Bapak Ibu. Nah, apa saja ganjaran yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bersabar? Banyak, Bapak Ibu, ya. Sahabat magnet rezeki dimanapun Anda berada, banyak sekali. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka di sini kita sudah tahu apa ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, jadikan sabar ini sebagai penolong kita. Sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong dalam hidup kita. Jadikan sabar dan sholat sebagai tempat agar kita mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bersama dengan orang-orang sabar dan sholat. Tentunya karena Allah mencintai orang-orang yang bersabar, menyayangi orang-orang yang bersabar. Dalam pikiran saya ada 3 proses, ada 3 bagian proses dalam bersabar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sabar dalam musibah. Yang kedua adalah sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dalam ilmu magnet rezeki, Bapak Ibu, ada salah satu jurus yang namanya paradox of Candy. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah belajar. Namun bagi orang-orang yang belum belajar, saya ingin sharing sedikit tentang ilmu paradox of Candy ini. Ketika kita mendapatkan sebuah permen, mendapatkan sebuah hadiah permen dari teman kita, saat itu kita menerima permen dengan bungkusnya tentunya. Ada bungkusannya. Tapi tentu kita tidak makan dengan bungkusnya. Kita akan ambil permennya, kita buka bungkusnya, kita makan isinya. Begitupun dengan rezeki yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu. Allah selalu memberikan rezeki kepada kita, itu selalu dengan bungkusannya. Ketika kita mau menerima hadiah rezeki dari Allah, tentu Allah sudah menyiapkan bungkusannya. Apa itu bungkusannya? Bungkusannya adalah musibah. Dalam ayat yang dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah akan diberi terlebih dahulu. Artinya, barang siapa yang ingin diberikan rezeki, barang siapa yang ingin mendapatkan keajaiban demi keajaiban, maka bersiaplah menerima musibah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena musibah ini adalah bungkusannya. Sama halnya setiap hari kita menerima paket, ya, ini hal-hal yang paling disenangi oleh orang-orang zaman now, ya. Menerima paket dari JNE, Tiki, Ninja, dan lain-lain. Ketika datang ke rumah, ya kan, ting tong, kita panggil, kemudian dia Assalamualaikum, benar ini rumah Pak Arif? Betul, saya bilang. Pak Arif, ini ada paket dari seseorang. Sebutlah namanya dari Pak Rozi. Wah, saya tahu, ini pasti paket dinar nih yang saya pesan. Saya udah tahu isinya, maka saya ngomong kepada tim pengantarnya, kurirnya. Saya katakan, Mas, tolong bukakan bungkusannya. Saya sudah tahu isinya. Mas, tolong buka bungkusnya. Tentu kurir dimanapun, dari manapun mereka nggak mau buka. Mereka sudah ada SOP-nya, mereka sudah ada aturannya. Mereka memberikan paket ini beserta bungkusnya kepada Anda. Bapak Ibu, tentu kita akan menerima paket itu dengan bungkusannya.
Kita yang akan membuka sendiri bungkusannya. Kalau istilah zaman sekarang, buka bungkusan itu apa namanya? Unboxing ya, unboxing ya, zaman-zaman sekarang nih, unboxing. Maka sama seperti unboxing. Ketika kita mau menerima rezeki, ketika kita mau menerima keberlimpahan, keajaiban, maka kita untuk unboxing, Bapak Ibu. Siap-siap menerima bungkusannya. Kita buka sendiri bungkusannya. Bapak Ibu pernah nggak melihat malaikat? Bapak Ibu tentu belum pernah melihat malaikat ya, tentunya ini. Bapak Ibu, padahal setiap hari malaikat itu hadir datang kepada kita, diperintahkan oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada kita, memberikan keajaiban demi keajaiban kepada kita. Tentunya diterima dengan bungkusannya. Nggak bisa kita ngomong kepada malaikat, malaikat, no, saya nggak mau bungkusannya, malaikat. Saya nggak mau, malaikat. Saya cuma mau isinya. Nggak bisa. Sama seperti kurir tadi. Kalau kurir tadi mau membuka paket kita, mau membuka bingkisan kita, tentu dari pihak kurirnya, ekspedisinya, dia akan dipecat, Bapak Ibu. Begitupun malaikat. Kalau dia berani membuka bungkusannya untuk kita, tentu malaikat ini akan dipecat oleh Allah. Bapak Ibu, malaikat setiap kali datang hadir kepada kita untuk menerima, memberikan keajaiban demi keajaiban kepada kita. Tapi siapkah kita unboxing, Bapak Ibu? Setiap kali kita diuji dengan sebuah ujian, musibah, maka disitulah tentunya ujian kita. Ditumbuhkan pertama, siapkah kita menerima, bersyukur, dan sabar menerima ditumbuhkan pertama. Ketika kita, contohnya ketika kita satu hari menerima bungkusan permen, mobil kita atau motor kita ditabrak oleh orang dari belakang, siapkah kita menerima bungkusannya? Saya pernah, Bapak Ibu, mengalami. Waktu itu saya perjalanan dari Payakumbuh ke Kota Padang, Bapak Ibu. Saya mengendarai mobil bersama istri saya, ya. Waktu itu yang nyetir istri saya belok dan ya, walaupun agak sedikit delay, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita akan mengatakan, wow, keren, Bapak Ibu. Ternyata begitu kita lihat, mobil saya sudah tidak baik, Bapak Ibu. Nah, ini juga tentu Anda, Bapak Ibu, mengalami setiap hari ujian demi ujian. Apakah Anda siap menerima dan bersyukur pada tumbukan pertama? Oke, Bapak Ibu, Anda tidak siap menerima pada tumbukan pertama. Setidaknya Anda delay dan tidak begitu lama. Karena ini adalah proses pembelajarannya. Belajarlah, Bapak Ibu, untuk menerima bungkusan ditumbukan pertama. Insya Allah Anda akan menerima ganjaran kebaikan demi kebaikan, keajaiban demi keajaiban, Bapak Ibu. Ketika kita gagal dalam satu ujian, kita tidak berhasil, maka sebenarnya gagal adalah alat bantu untuk menyempurnakan amal kita. Tidak ada kata gagal sebenarnya. Allah hanya memberikan sedikit bungkusan permen untuk kita, agar amal kita disempurnakan, Bapak Ibu. Terus bangkit dari kegagalan adalah ciri dari orang-orang yang bersabar, Bapak Ibu. Tidak ada lagi kata-kata gagal. Jatuh, bangun. Jatuh, bangkit lagi. Kenapa? Allah memberikan dalam zat darah kita ada zat besi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu pernah terluka, berdarah. Kalau kita cium darah kita, ada bau amis. Ya kan? Bau anyir. Karena apa? Karena di dalam darah kita ada zat besi, Bapak Ibu. Di dalam darah kita ada zat besi. Kenapa Allah memberikan zat besi di dalam darah kita? Tentunya Allah ingin agar kita tetap
tegar menghadapi musibah demi musibah. Kenapa? Karena kita seorang Iron Man. Kita ini Iron Man. Ada besi, zat besi di dalam darah kita. Mengapa Allah tidak memberikan rumput ilalang di dalam darah kita? Mengapa Allah tidak memberikan zat-zat kayu? Karena kita tidak mau diinjak-injak dan dipatahkan oleh sebuah musibah, oleh ujian-ujian kita. Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita agar kita bersabar menghadapi musibah demi musibah, Bapak Ibu. Seperti halnya langit dan bumi. Tentunya Allah telah menciptakan begitu sempurna. Langit berada di atas, bumi berada di bawah. Tidak ada rasa penyesalan ataupun dari bumi, dari salah satunya, Bapak Ibu. Bumi diinjak-injak oleh manusia. Dia tidak pernah protes kepada Allah. Ya Allah, enak banget langit ada di atas, nggak pernah diinjak-injak sama manusia. Begitupun langit. Dia tidak pernah protes kepada Allah. Ya Allah, enak banget bumi. Dia ada teman, dia ada manusia, dia ditanamin, dia disiram. Mereka seperti ciptaan Allah. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah yang sempurna. Begitupun diri kita, Bapak Ibu. Kita adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentunya siap untuk menghadapi musibah demi musibah dengan bersabar dan bersyukur. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Alam adalah anugerah tak ternilai. Mengolahnya menjadi berkah adalah impian kita. Di Desa Wisata Magnet Rezeki, kami akan mewujudkannya agar semua yang Allah titipkan benar-benar bisa dinikmati dan bermanfaat bagi siapapun, penghuni maupun pengunjungnya. Ada kebun buah dan bunga yang dikelola secara profesional, kebun tanaman obat, sawah di depan rumah yang dijaga keasriannya, dan suasana desa di pegunungan yang menakjubkan. Desa Wisata Magnet Rezeki akan dilengkapi pesantren Khairul Razikin, Magnet Rezeki Training Center berkapasitas 1.000 orang, Magnet Rezeki Healing Center, gelanggang berkuda, dan banyak lagi. Semuanya dirancang agar kita bisa mandiri dan bisa berbagi untuk banyak orang. Setelah tol Jor terhubung sampai Cilengsi, Desa Wisata bisa ditempuh hanya 1,5 jam dari Jakarta. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Tujuh keuntungan memiliki kafling Desa Wisata Magnet Rezeki. 1. Memiliki tanah produktif yang dihasilkan dari kebun dan wisata. 2. Nilai tanah yang meningkat harganya, terutama setelah tol beroperasi. 3. Menyelamatkan alam dengan perencanaan ala desa, bukan urban konsep. 4. Mendukung dakwah alam. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ya, kita sudah belajar tadi, ya, yang pertama adalah sabar menghadapi musibah. Nah, Bapak Ibu, jika teman-teman sahabat Magnet Rezeki ada pertanyaan, nanti tulis saja di komen. Insya Allah di akhir sesi saya akan upayakan untuk menjawab. Jika tidak bisa kita jawab, mungkin nanti saya akan jawab melalui di komen Facebook ataupun
nanti di lain waktu ya Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu untuk yang kedua ya. Proses yang kedua adalah di mana kita bisa bersabar dalam ketaatan Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang ketaatan, bahwa ternyata semua makhluk yang ada di bumi ini semua diminta oleh Allah untuk taat. Gunung-gunung, pohon-pohon, langit, bumi, dan seluruh isinya itu diminta taat kepada Allah. Bahkan malaikat-malaikat pun diminta untuk taat kepada Allah. Namun bagaimana dengan diri kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah taat kepada Allah, Rob kita, pencipta kita, pencipta alam semesta? Bapak Ibu, ternyata dalam ketaatan ini juga dibutuhkan kesabaran. Bersabar dalam mengerjakan sholat wajib tepat waktu di masjid. Tentunya juga butuh kesabaran Bapak Ibu. Sholat wajib, dulu saya ketika belum mengenal ilmu magnet rezeki Bapak Ibu. Ketika saya masih berada di dunia entertainment Bapak Ibu. Saya sangat melalaikan sholat tepat waktu Bapak Ibu. Ternyata saat ini ketika kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki, kita sudah tahu apa ganjaran sholat wajib tepat waktu di masjid. Allah juga perintahkan kepada kita untuk memerintahkan kepada keluarga kita, anak-anak kita untuk sholat tepat waktu di masjid. Tentunya dengan kesabaran Bapak Ibu. Gak mudah Bapak Ibu untuk sabar dalam ketaatan ini. Memang ini hal yang paling tidak mudah Bapak Ibu. Ada saja hal-hal yang mengganggu kita ketika kita mau sholat wajib tepat waktu. Kemudian bersabar dalam mengerjakan sholat taubat, sholat tahajud, dan duha. Ini apa lagi? Sholat tahajud, bangun tengah malam. Bapak Ibu, saya teringat sebuah cerita dari seorang syekh yang ada di Madinah Bapak Ibu. Syekh Abdul Razak namanya. Beliau mengatakan bahwa beliau selalu mendoakan gurunya dari Indonesia. Walaupun beliau tidak mengenal dengan sang guru ini. Kenapa? Kok bisa beliau beliau mendoakan orang yang belum beliau kenal dan dianggap sebagai guru Bapak Ibu. Dahulu kala beliau Syekh ini pernah sholat malam ya di Masjid Nabawi. Saat itu 10 hari terakhir Ramadan Bapak Ibu. Beliau biasanya kalau 10 hari tarawih ya di sholat Nabawi di Masjid Nabawi biasanya akan dibagi 2 babak ya. Yang pertama 20 rakaat dan yang kedua adalah 13 rakaat babak keduanya. Nah, tiba-tiba beliau duduk di saf di barisan saf ketiga atau keempat. Tiba-tiba di depan beliau ada seorang dari Indonesia yang menggunakan tongkat Bapak Ibu. Pada saat orang ini sholat, ternyata tongkatnya diletakkan. Dan dia hanya punya 1 kaki Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata orang ini bisa sholat berjam-jam Bapak Ibu. Bahkan berlama-lama. Bapak Ibu, lihatlah diri kita. Apakah kita sudah taat? Syekh Abdul Razak saat melihat orang itu, beliau langsung terenyuh. Beliau langsung tersentuh. Karena apa? Karena dia melihat dirinya penuh, sempurna. Namun, dia malu dengan orang yang dari Indonesia tadi, yang hanya 1 kaki bisa bersolat berjam-jam Bapak Ibu. Soal sabar dalam ketaatan adalah bicara tentang keimanan Bapak Ibu. Orang yang di depan ini tidak akan bisa bertahan
sholat berjam-jam tanpa ada keimanan Bapak Ibu. Lihatlah, dia bisa berjam-jam sholat. Ini membuat Syekh Abdul Razak menjadikan pelajaran bahwa dirinya orang yang lebih kuat harus bisa sholat. Maka sejak itu Syekh Abdul Razak menjadikan orang yang berada di depan itu adalah gurunya. Kita lihat zaman sekarang Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang kuat, orang yang sehat, bahkan mohon maaf, mungkin dia atlet Bapak Ibu. Tapi coba lihat, apakah dia sanggup untuk bangun sholat subuh Bapak Ibu? Banyak orang badannya kekar, berotot, tapi ketika sholat subuh, dia tidak sempat untuk mengangkat badannya. Jangankan badannya Bapak Ibu, membuka matanya saja dia tidak sanggup Bapak Ibu. Kenapa? Ini bicara tentang keimanan Bapak Ibu. Maka bersabarlah dalam ketaatan. Insya Allah, Allah akan memberikan iman demi iman kepada di dalam diri kita. Kemudian juga saat ini, saat bulan Ramadan, tentu banyak ujian Bapak Ibu, kita diminta untuk bersabar. Air minum di siang hari, tentunya kita pengen haus, kita diminta Allah untuk bersabar. Bahkan yang sudah halal, istri kita sendiri, suami kita sendiri, pada siang hari, kita diminta untuk bersabar Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang kuat di sana, di luar sana, dia tidak sabar untuk minum di siang hari di bulan Ramadan. Juga dalam bersedekah Bapak Ibu, kita diminta untuk bersabar. Walaupun kita tidak banyak uang, walaupun kita tidak banyak harta, namun kita diberikan kesabaran untuk bersedekah Bapak Ibu. Coba kita lihat di luar sana, berapa banyak orang yang kaya raya, dia tidak sanggup untuk mengeluarkan uangnya untuk bersedekah Bapak Ibu. Juga sebagai seorang suami atau istri, kita diminta untuk bersabar menghadapi pasangan kita. Saya banyak belajar kepada istri saya Bapak Ibu. Terus terang, saya belajar ilmu magnet rezeki, mendalami ilmu magnet rezeki, menjadi seorang certified magnet rezeki, juga atas kesabaran dari istri saya Bapak Ibu. Berapa banyak kesabarannya yang telah dikeluarkan untuk menuntun saya berhijrah dari yang tadinya berada di dunia entertainment, berada di dunia yang tidak jelas Bapak Ibu. Akhirnya dengan kesabarannya istri saya bisa menuntun saya perlahan-lahan mengenal ilmu magnet rezeki. Begitu juga Anda di rumah. Bersabarlah menghadapi pasangan Anda, suami Anda, istri Anda. Bersabar. Karena ganjaran bagi orang-orang yang sabar dalam ketaatan adalah surga Bapak Ibu. Surga yang tertinggi Bapak Ibu. Yang di dalamnya nanti kita akan disambut oleh malaikat. Malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabarin. Selamat datang bagi orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, tidak mudah, namun ganjarannya adalah surga yang tertinggi Bapak Ibu. Itu di sana. Di dunia ini kita juga akan mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya tentunya. Sebagai anak, tentunya kita bersabar Bapak Ibu kepada orang tua kita. Mungkin bagi Anda yang masih memiliki orang tua Anda dalam tanda kutip membuat jengkel Anda, tidak sesuai dengan harapan Anda, menguji kesabaran Anda, maka Anda diminta untuk bersabar. Juga bagaimana menjadi orang tua, Anda juga diminta untuk bersabar.
mendidik anak-anak Anda, menuntun anak-anak Anda. Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon doanya saya juga memiliki anak-anak. Mohon doanya saya juga diberikan kesabaran untuk menuntun anak-anak saya, keluarga saya, istri saya dalam ketaatan Bapak Ibu. Juga bersabar dalam menyebarkan ilmu magnet rezeki ataupun ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat bagi umat Bapak Ibu. Tentu kita akan diberikan ujian demi ujian dalam menyebarkan ilmu ini. Namun tetap bersabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam dulu pernah bahkan ditimpuk oleh batu oleh orang-orang kafir Bapak Ibu. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak membalasnya. Bahkan Rasulullah mendoakannya. Muliakan dan bahagiakan sahabatku yang telah melempar batu kepadaku ya Allah. Coba bayangkan, gue nabi tahu. Gue kutuk lo jadi kodok. Tentu kesabaran kita akan diuji di sini. Rasulullah Bapak Ibu dilempar batu berkali-kali. Bahkan Rasulullah tetap mendoakan. Bahkan suatu hari ketika lewat lagi Rasulullah di tempat yang sama ketika beliau dilempar batu. Saat itu tidak ada yang melempar. Rasulullah bertanya, mana yang orang sahabat yang melempar tadi? Orang mengatakan, dia sedang sakit ya Rasulullah. Sedang tidak sehat ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah dengan sabarnya mendatangi orang yang melempar tadi. Bahkan mendoakan agar orang tadi bisa sembuh. Bapak Ibu, jika itu terjadi kepada kita Bapak Ibu, tentu kita tidak akan seperti ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tetap bersabar dalam menghadapi ketaatan Bapak Ibu. Sabar, proses sabar yang ketiga tentunya adalah ketika kita meninggalkan maksiat Bapak Ibu. Bersabar dalam menghadapi fitnah besar di akhir zaman ini Bapak Ibu. Berapa banyak kita berjalan, berapa banyak kita keluar bagi kaum Adam, berapa banyak kita berjalan di luar sana. Kita melihat banyak akhwat-akhwat yang berpakaian kekurangan kain Bapak Ibu. Di sini tentu dituntut kesabaran kita Bapak Ibu. Bersabar juga meninggalkan masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan maksiat Bapak Ibu. Sabar. Ini teringat ketika saya dulu berada di dunia entertainment Bapak Ibu. Saat itu ketika saya berjumpa dengan teman-teman akhwat seperti tidak ada lagi batasan Bapak Ibu. Bertemu, bersalaman, bahkan berpelukan, sudah biasa. Antara ikhwan dan akhwat. Namun saat ini, saya bersabar untuk meninggalkan itu. Saya bersabar meninggalkan semua itu. Bahkan banyak cacian dari teman-teman saya. Teman-teman zaman dulu. Mereka mengatakan, sok suci dia. Segala macam. Bapak Ibu, tetap bersabar Bapak Ibu. Saya berusaha untuk bersabar. Walaupun saya dikatakan apapun. Memang saya ada niatan. Bagaimana teman-teman yang berada dalam dunia entertainment ini. Mereka bisa mengenal ilmu magnet rezeki. Bahkan bisa menyebarkan ilmu ini ke dunia yang lain. Agar ilmu magnet rezeki ini tersebar. Ilmu ini bagus. Maka ayo sebarkan bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bersabar dalam menghadapi sosial media. Berapa banyak berseliweran ya, kita lihat di Facebook, Instagram ya. Bahkan saat ini ketika kita mau mendengarkan murotal di YouTube Bapak Ibu. Apa yang keluar terlebih dahulu Bapak Ibu? Iklan. Iklannya apa? Iklan HP. Iklan HP-nya kecil, tapi gambar perempuannya lebih besar. Bahkan mereka tidak ada berpakaian sedikit, minim sekali. Maka bersabar Bapak Ibu semuanya. Ini ujian bagi kita. Para ikhwan
tentunya bapak-bapak, saudara-saudaraku, ayo kita bersabar meninggalkan maksiat. Mumpung ini ada di bulan Ramadan. Saya berikan sedikit Bapak Ibu tips bagaimana cara meninggalkan maksiat. Bukan saya ahlinya, namun ini saya belajar dari guru-guru saya dan juga saya belajar dari proses bagaimana saya meninggalkan semua ini. Yang pertama adalah niatkan segala aktivitas kita setiap hari karena Allah. Mulai dari bangun tidur hingga kita mau tidur lagi. Niatkan semuanya untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya niatkan untuk Allah. Yang kedua, rasakan bahwa semua aktivitas yang kita jalani itu diawasi oleh Allah. Maka kita mau berbuat begini, oh ada Allah. Mau berbuat begitu, ada Allah. Mau berbuat maksiat, ada Allah. Ada satu cerita Bapak Ibu, satu gembala di kota Madinah ya. Ketika itu bukan di kota Madinah ya, di Arab Saudi tentunya. Saat itu Umar bin Khattab ingin menguji seorang gembala. Dia mengatakan kepada anak itu, "Hai anak, boleh nggak gembalanya, kambingnya, ini uang buat kamu, udah kamu ambil aja." Anak ini menjawab apa? Bahkan saat itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan apa? Ini kan nggak ada orang yang punya. Yang punyanya jauh di sana. Bayangkan Bapak Ibu, itu di gurun pasir, jauh dari di gurun, jauh dari orang-orang, tidak ramai. Tentunya dengan mudahnya kalau kita mau ambil kambing itu dengan segala alasan. Namun anak ini menjawab apa? Memang yang punya kambing ini tidak ada. Tapi di dunia ini ada Allah yang melihat segala tindak tanduk kita. Maka coba jadikan pelajaran ini adalah pelajaran yang terbaik untuk kita. Bahwa setiap tindakan-tindakan kita selalu diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga, agar kita terjauh dari maksiat, adalah kita merasa terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya? Tentu dengan sholat dan sabar Bapak Ibu. Terus terhubung dengan Allah. Terus terhubung dengan Allah. Insya Allah kita akan jauh dan meninggalkan maksiat Bapak Ibu. Nah, yang terakhir saya akan memberikan ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang sabar Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentunya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya, Allah akan menolong bagi orang-orang yang sabar dan sholat. Kemudian selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Orang-orang yang sabar akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Bagi orang-orang yang bersabar, dia akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan diberikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi ini Bapak Ibu. Ini. Kemudian tentunya diberikan surga dan kedudukan yang tinggi nantinya. Dan yang terakhir tentunya Allah akan berikan jalan keluar dari semua persoalan. Bapak Ibu, bersiaplah, Anda akan mendapatkan ganjaran ini. Tentunya hanya dengan kesabaran demi kesabaran. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan nanti setelah komersial break. Saya akan menjawab, insya Allah akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ada di kolom komen. Insya Allah sesuai dengan waktu, mungkin tidak semua pertanyaan yang akan saya jawab. Beberapa pertanyaan saja, mohon maaf jika ada yang belum terjawab oleh saya. Kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan. Silakan dikeluarkan. Baik, ya. Pertanyaan dari teman-teman. Ya Bapak Ibu, silakan ya. Jadi saya mohon maaf, saya mungkin 1-2 pertanyaan yang akan saya jawab. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk bisa bersabar dengan tingkah anak yang begitu keren? Karena pada usia sekarang lagi aktif-aktifnya. Sudah sering berdisiplin kata saat bicara dengan anak, tapi kadang masih belum bersabar. Ya, saya yang salah, anak saya yang benar. Ya, Bapak atau Ibu tadi sudah tahu jawabannya ya, tentu dengan bersabar Bapak Ibu. Ya, sabar. Ya, tadi ada 3 cara ya, bahwa setiap tindakan kita itu diawasi oleh Allah. Ya, selalu diawasi oleh Allah. Maka setiap kita mau berkata apa kepada anak kita, atau melakukan apapun kepada anak kita, sabar Bapak Ibu, dengan kesabaran. Lakukan dengan kesabaran. Ya. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita diuji, semuanya berada di titik nol dan tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan ataupun usaha yang belum pernah sukses. Ada amanah, tolong pencerahannya. Terima kasih Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu. Ya, kalau kita masih berada di titik nol Bapak Ibu, itu masih belum seberapa. Ya, masih belum seberapa. Guru kita Allah berangkat dari minus 21 M. Saya mengenal ilmu magnet rezeki berangkat dari minus 4 M Bapak Ibu. Alhamdulillah semuanya perlahan-lahan dengan kesabaran. Tentunya tadi Allah setelah mengatakan ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sabar. Dan lakukan sholat Bapak Ibu. Tentu 2S ini, sabar dan sholat, adalah penolong dalam hidup kita. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong dari semua persoalan kita Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan terakhir dari subuh ikutin baca Al-Kahfi sama-sama dengan Pak Anas. Saya mau nangis terus. Kenapa baru sekarang ikutin ilmu magnet rezeki? Alhamdulillah ya Bapak Ibu, masih diberikan kesempatan untuk belajar ilmu magnet rezeki. Alhamdulillah, disyukuri Bapak Ibu. Terus disyukuri. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti di Facebook Magnet Rezeki Official. Terima kasih. Terus share ya. Share kepada teman-teman kita, share di grup-grup kita yang kita miliki. Tentunya kita akan terus belajar di program Mutiara Ramadan di hari-hari selanjutnya. Bapak Ibu, mohon maaf, ini masih ada satu lagi. Baik, bagaimana menghadapi anggota keluarga yang keren dalam hal ibadah agar hatinya yang keras bisa lembut dan tersentuh betapa nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ya, tentu tadi Bapak Ibu, dengan kesabaran. Ya, Allah sudah perintahkan kepada kita. Ajaklah, perintahkan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu untuk sholat, dengan tentunya dilakukan dengan kesabaran Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Arif, sabar itu ada batasnya enggak? Sampai akhir hayat kita kah? Dalam Al-Quran banyak kata sabar. Ya, gimana caranya istiqomah melatih kesabaran kita? Ya, Bapak Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar sudah saya katakan tadi, ya. Sabar tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Kalau kita ditanya sampai kapan sabar itu? Ya, sampai Anda nggak mau dapat menerima ganjarannya. Kalau Anda udah nggak mau terima ganjarannya dari Allah, ya surga tentunya, maka silakan tidak bersabar, ya sampai akhir hayat kita, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda kurang nyaman dalam Mutiara Ramadan kali ini. Semua
ketidaknyamanan ini, semua kesalahan itu datangnya dari saya, dan semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di sore nanti Mutiara Ramadan yang akan direview lagi oleh Gurunda Ustadz Nasrullah. Saya Arif Bar, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.